hello, hello. Oke, kita coba bahas terkait tes IQ terlebih dahulu ya. Jadi gini loh teman-teman, tes IQ itu nggak serta-merta menjawab kebutuhan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Kalau cuma berpegangan pada hasil tes IQ, menurut Mino sih itu nggak menjamin kesuksesan ya. Karena banyak banget hal yang nggak bisa diindikasikan oleh tes IQ. Misal nih, pada saat tes, keadaan seseorang itu lagi nggak sehat gitu ya, atau lagi nggak mood. Makanya itu bakal mempengaruhi besar kecilnya hasil tes IQ. Yang padahal misalnya orang itu tuh kemampuan dan kecerdasannya bagus gitu loh. Atau mungkin sebaliknya lah ya, hasil tes IQ-nya besar banget gitu. Jadi seolah-olah dia tuh orang yang sangat cerdas. Ternyata pada kenyataannya misal dia ya biasa aja gitu loh, nggak bagus-bagus amat ya, karena lagi mungkin karena pas ngerjain tesnya keadaannya lagi mood, jasmani dan rohani, oke, maksudnya badannya sehat gitu lah ya. Nah, kalau misalnya kata Dr. Gardner itu indikator kecerdasan itu banyak ya, karena tes IQ itu terbatas dan tidak menguji kemampuan yang lebih luas gitu. Makanya aku tertarik untuk sharing ke teman-teman terkait tentang multiple intelligence theory atau kecerdasan majemuk atau juga kecerdasan ganda. Oke, tentunya pasti gue sudah baca-baca terlebih dahulu gitu. Dan buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai akhir. Kalian bisa cari tahu kira-kira kecerdasan yang ada pada diri kalian itu bentuk kecerdasan apa gitu ya. Oke, stay tune. Pertama adalah kecerdasan bahasa. Jadi orang yang punya kecerdasan bahasa ini cenderung dia tuh punya daya ingat yang kuat loh teman-teman. Kayak misalnya mengingat nama-nama, istilah baru, dan mereka tuh lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan atau penyampaian secara lisan, mungkin verbalisasi ya. Nah, terus manfaat kecerdasan bahasa bagi seseorang itu apa aja sih? Oke, yang pertama manfaatnya adalah mereka yang punya kecerdasan ini tuh lebih mudah untuk berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan pastinya. Otomatis dia juga pasti lebih mudah juga dong untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang jelas pastinya public speakingnya juga memadai gitu loh teman-teman. So yang kedua manfaatnya apa sih? Bisa membantu diri untuk berprestasi di sekolah. Kayak misalnya nih kegiatan menulis, presentasi di kelas, diskusi gitu ya. Terus forum-forum gitu, mengadakan kelompok. Dan gue jadi ingat gitu loh, dulu pas di kampus nih di kelas, beberapa orang yang bisa ngomong atau presentasi di depan itu biasanya itu aja gitu loh orangnya, dan gue adalah orang yang termasuk melempem gitu loh kalau di kelas teman-teman. Terus manfaat yang selanjutnya apa gitu ya, mereka tuh lebih mudah untuk menguasai bahasa-bahasa lain. Jadi kalau misal diajarkan bahasa asing lainnya, Inggris, Arab, Mandarin, dan lain sebagainya, mereka bakal fine-fine aja gitu loh untuk mereka yang punya kecerdasan bahasa ini ya. Oke, yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Nah, anak yang punya kecerdasan ini tuh biasanya lebih suka menganalisis dan mempelajari kejadian sebab akibat, mampu menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, dan biasanya anak-anak yang seperti ini tuh mereka lebih kritis dalam menanggapi hal apapun. Ya gimana nggak kayak gitu coba? Anak-anak yang punya kecerdasan logika matematika ini dia tuh lebih suka main puzzle ya, puzzle, teka-teki. Gimana nggak cerdas coba ya? Maksudnya permainannya aja bikin pusing gitu loh. So manfaatnya apa sih buat orang yang punya kecerdasan logika matematika ini? Oke, yang pertama adalah kemampuan matematika, ilmu pengetahuan, dan juga komputer. Terus yang kedua manfaatnya apa itu? Bisa lebih memahami cara kerja dunia di sekelilingnya. Biasanya mereka lebih peka lah ya. So yang ketiga adalah membantu memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Orang yang punya kecerdasan ini tuh mampu menciptakan imajinasi dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi. Kayak misal orang-orang yang berprofesi sebagai arsitek, pemahat patung gitu ya. Atau kalau misalnya bocil tuh ini loh, yang suka main
balok-balok yang nyusun jadi rumah gitu. Itu tuh bocil yang punya kecerdasan visual spasial. So, manfaatnya yang punya kecerdasan ini tuh apa sih gitu ya? Yang pertama adalah bisa menciptakan karya seni yang bervariasi dan unik. Terus yang kedua, manfaatnya itu karena sering berimajinasi juga, mereka tuh bisa memecahkan berbagai masalah atau bahkan bisa memunculkan ide-ide baru. Manfaat yang ketiga, mereka tuh bisa merancang semacam gedung. Itu tadi ya, yang aku bilang profesinya sebagai arsitek gitu. Karena dia bisa berimajinasi, makanya ya itu manfaatnya buat kecerdasan yang visual spasial ini. Empat adalah kecerdasan kinestetik. Nah, orang yang punya kecerdasan kinestetik itu mampu menyelaraskan pikirannya dengan tubuh. Jadi apa yang dikatakan oleh pikiran akan tertuang atau terekspresikan oleh gerakan-gerakan tubuh yang indah. Kayak misalnya nih, atlet, pemahat, penari, pemusik, aktor, dan lain sebagainya ya. Terus manfaatnya apa sih untuk orang yang punya kecerdasan ini? Oke, yang pertama adalah bisa membuat seseorang lebih sehat karena olahraga, menari, atau dari hasil gerakan-gerakan lainnya. So, manfaat yang kedua adalah dia bisa belajar berpikir, memecahkan masalah gitu yang mungkin orang lain tuh nggak bisa atau tidak terpikirkan sebelumnya oleh orang lain gitu ya.